Apakah kamu pernah merasa hidup ini seperti serangkaian ujian kecil yang datang tanpa henti? Seseorang berkata kasar, tiba-tiba hatimu panas. Sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dan kamu langsung merasa dunia melawanmu. Kadang, bahkan hal sepele, seperti komentar orang di media sosial, bisa mengusik kedamaianmu berhari-hari. Kita sering tidak sadar bahwa yang membuat hidup terasa berat bukan karena peristiwa di luar diri kita, tetapi karena reaksi kita terhadapnya. Reaksi itu muncul spontan, cepat, tanpa sempat dipikir. Ia keluar begitu saja, seperti refleks tubuh yang belum matang. Satu kata, satu tindakan yang lahir dari reaksi bisa menghancurkan hubungan, menyakitkan orang lain, bahkan membuat kita menyesal berkepanjangan. Pernahkah kamu merasa menyesal karena bereaksi terlalu cepat? Marah pada orang yang sebenarnya sedang kesulitan, meninggikan suara hanya karena merasa tak dihargai, atau membalas pesan dengan kata-kata yang kini ingin kamu tarik kembali. Itulah sifat alami pikiran yang belum terlatih, reaktif. Ia seperti air yang mendidih karena api kecil, cepat panas, sulit dikendalikan. Namun kabar baiknya, manusia bukanlah air yang mendidih. Kita punya kesadaran, kita punya kemampuan untuk memilih bagaimana bereaksi terhadap dunia. Bayangkan sejenak, ada seseorang di depanmu yang sedang marah. Suaranya meninggi, wajahnya tegang. Kamu punya dua pilihan, ikut terbakar oleh amarahnya, atau berdiri di tengah badai itu dengan hati yang tenang. Orang yang terlatih pikirannya tidak membalas dengan api, karena ia tahu api hanya akan menambah panas. Ia menatap situasi itu dari ruang kesadaran, tempat di mana reaksi tidak lagi memerintah, tetapi diam mengamati dan menimbang dengan bijak. Namun untuk sampai ke titik itu, dibutuhkan latihan. Latihan yang bukan hanya untuk mengendalikan emosi, tetapi untuk memahami asal-usul reaksi itu sendiri. Reaksi lahir dari pola lama di pikiran kita, dari luka masa lalu, dari kebiasaan, dari keinginan untuk selalu benar. Dan selama pola itu tak disadari, kita akan terus hidup seperti boneka yang dikendalikan oleh emosi sendiri. Banyak orang ingin damai, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Mereka mencari ketenangan di luar, padahal sumbernya ada di dalam diri. Ketenangan tidak muncul saat semua baik-baik saja, tapi ketika kita mampu tetap tenang di tengah kekacauan. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan setiap situasi, tapi kita bisa belajar mengendalikan respon kita terhadapnya. Itulah awal dari kebebasan batin yang sejati. Hari ini, mari kita belajar bersama bagaimana melatih pikiran agar tidak reaktif, agar setiap kali sesuatu mengguncang hidupmu, kamu tidak lagi kehilangan dirimu di dalamnya. Bayangkan betapa damainya hidup jika kamu tidak lagi dikuasai oleh emosi sesaat. Bayangkan kamu bisa tersenyum di tengah hujan kritik, tetap jernih saat dunia terasa bising, dan merespon setiap keadaan dengan kesadaran penuh, bukan dengan kemarahan. Karena pada akhirnya, kedewasaan spiritual bukan tentang berapa banyak kamu tahu, tapi seberapa dalam kamu mampu diam sebelum bereaksi. Jadi jika kamu merasa sering terpancing, sering terbawa emosi, atau mudah kecewa terhadap keadaan, tenanglah, kamu sedang di jalan yang benar. Kesadaran muncul bukan ketika semuanya sempurna, tapi saat kamu mulai sadar bahwa reaksi itu bisa kamu pilih. Dan di sanalah perjalanan dimulai. Perjalanan untuk menemukan kembali ketenangan yang selama ini kamu cari. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar 5 cara sederhana, namun dalam, untuk melatih pikiran agar tidak reaktif. Dan setiap cara adalah langkah kecil menuju kebebasan batin. Cara pertama, sadari jeda di antara stimulus dan respons. Setiap hari, hidup memberi kita stimulus. Hal-hal yang datang tanpa kita minta. Seseorang menatap dengan wajah sinis. Kata-kata yang menyakitkan muncul dari mulut orang terdekat, atau sebuah kabar buruk datang tiba-tiba, memukul perasaan kita, dan tanpa sadar, pikiran kita langsung bereaksi, marah, kecewa, takut, atau tersinggung. Reaksi itu muncul cepat,
seperti api yang menyambar kering. Tapi yang jarang kita sadari adalah di antara stimulus dan respons selalu ada ruang kecil, ruang yang sering kita lewatkan karena kita terburu-buru untuk menjawab, membela diri, atau melawan balik. Padahal ruang kecil itu adalah tempat di mana kebebasan batin bisa ditemukan. Coba kamu ingat satu momen seseorang berkata sesuatu yang membuatmu marah. Biasanya reaksi pertama muncul dalam bentuk dorongan kuat. Harus dibalas. Tunjukkan kalau aku tidak salah. Tapi bila di saat itu kamu berhenti sejenak, hanya 1 detik saja, menarik napas dan membiarkan kesadaranmu hadir, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua hal harus direspons dengan cepat. Tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua emosi pantas dituruti. Ruang jeda itu seperti rem halus bagi pikiran. Ia tidak mematikan perasaan, tetapi memberi waktu agar kita tidak dikuasai oleh perasaan itu. Bayangkan jika setiap manusia di dunia memiliki kebiasaan seperti ini. Menarik napas dulu sebelum berbicara, diam sejenak sebelum menilai, melihat dulu sebelum bereaksi. Betapa damainya hubungan, betapa jernihnya komunikasi, dan betapa ringan hidup terasa. Jeda itu adalah latihan kesadaran. Ia tidak butuh waktu lama, hanya butuh kehadiran. Setiap kali kamu merasa panas, tersinggung, atau gelisah, ingatkan dirimu dengan satu kalimat sederhana. Aku tidak harus bereaksi sekarang. Biarkan pikiranmu kembali ke napas. Rasakan udara masuk dan keluar. Itu tanda kamu sedang kembali ke ruang kesadaranmu. Karena hanya di dalam kesadaran, kamu bisa memilih dengan bijak. Dan di sanalah letak kebebasan sejati. Ketika kamu tidak lagi menjadi budak dari emosi sesaat, tetapi menjadi pengamat yang tenang di tengah badai kehidupan. Kita sering berpikir kekuatan datang dari tindakan cepat, padahal kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan untuk menahan diri. Karena dalam diam yang penuh kesadaran, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Jeda itu bukan kelemahan, jeda adalah tanda bahwa kita mulai tumbuh. Bahwa kita tidak lagi hidup dengan pola reaktif masa lalu, tetapi mulai menjalani hidup dengan mata batin yang terbuka. Dan seiring waktu, semakin sering kamu melatih jeda itu, semakin luas ruang di antara stimulus dan respons dalam dirimu. Di ruang itu kamu akan menemukan hal yang dulu jarang kamu rasakan, kedamaian. Ketika kamu mulai terbiasa memberi ruang sebelum bereaksi, langkah selanjutnya adalah belajar hadir sepenuhnya di momen ini. Karena tanpa kehadiran, kesadaran tidak akan tumbuh. Cara kedua, latih kehadiran lewat napas. Setelah kamu belajar memberi jeda sebelum bereaksi, langkah berikutnya adalah belajar hadir sepenuhnya di momen ini. Karena sesungguhnya, pikiran yang reaktif adalah pikiran yang jarang hadir. Ia hidup di masa lalu, menyesali apa yang telah terjadi, atau melompat ke masa depan, mencemaskan sesuatu yang belum tentu datang. Sementara kehidupan selalu terjadi di sini, di saat ini, di napas yang sedang kamu tarik sekarang. Coba kamu perhatikan napasmu, masuk dan keluar. Begitu sederhana, tapi disitulah kehidupan berdenyut tanpa henti. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya sekarang. Namun kita sering melupakan hal itu. Kita berjalan, tapi pikiran ada di tempat lain. Kita mendengarkan, tapi hati tidak benar-benar hadir. Kita hidup, tapi jarang merasakan kehidupan itu sendiri. Napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Ketika kamu menyadari napasmu, kamu sedang kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Setiap tarikan napas adalah undangan dari semesta untuk berhenti sejenak dan menyentuh keheningan yang selama ini kamu cari. Tidak perlu mengatur napasmu, biarkan ia mengalir apa adanya, seperti ombak yang datang dan pergi. Yang penting adalah kesadaranmu hadir bersamanya. Ketika kamu bisa memperhatikan napas tanpa menilai atau mengubah, kamu sedang melatih pikiranmu untuk tidak bereaksi. Coba bayangkan ini,
Setiap kali kamu mulai merasa marah, kecewa, atau cemas, kamu menutup mata sebentar dan hanya mendengarkan napasmu. Dalam beberapa detik, tubuhmu mulai tenang, pikiranmu mulai jernih, dan kamu menyadari bahwa emosi hanyalah gelombang yang lewat. Kehadiran bukan berarti tidak berpikir, tapi menyadari saat pikiran mulai melayang. Kamu menonton arus pikiranmu seperti menonton awan di langit. Datang, pergi, tanpa harus kamu ikuti. Itulah latihan kesadaran yang paling sederhana, namun paling dalam. Karena setiap kali kamu kembali ke napas, kamu sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya. Bukan pikiranmu, bukan emosimu, tapi kesadaran yang menyaksikan semuanya. Banyak orang mencari ketenangan di luar, melalui perjalanan, meditasi, bahkan keheningan di alam. Padahal, sumber ketenangan itu tidak pernah jauh. Ia ada di napas yang kamu ambil setiap saat. Setiap kali kamu hadir dalam napas, kamu sedang membuka pintu menuju kedamaian. Dan di sanalah reaksi tidak lagi berkuasa. Amarah kehilangan kekuatannya, kekhawatiran mulai larut, dan kamu hanya tersisa sebagai kesadaran yang diam, tenang, lembut, dan penuh kehidupan. Mulailah dari hal kecil. 1 menit setiap pagi untuk menyadari napas, 5 detik sebelum berbicara, 1 tarikan napas sebelum menjawab pesan yang menyinggung. Latihan kecil ini akan perlahan mengubah seluruh kualitas hidupmu. Karena semakin kamu hadir, semakin kamu sadar bahwa yang kamu cari bukan di luar, melainkan di dalam kesunyian napasmu sendiri. Ketika kamu mulai mampu hadir sepenuhnya melalui napas, langkah selanjutnya adalah belajar mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Disitulah kamu mulai benar-benar memahami bahwa kamu bukan pikiranmu. Cara ketiga, amati pikiran seperti menonton awan. Setelah kamu belajar hadir melalui napas, langkah berikutnya adalah mengamati pikiranmu tanpa terjebak di dalamnya. Pikiran adalah hal yang luar biasa. Ia bisa menciptakan karya besar, menulis puisi, membangun dunia, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan yang dalam ketika kita mulai percaya pada semua suara yang muncul di kepala. Coba kamu perhatikan sejenak. Setiap hari, ada ratusan bahkan ribuan pikiran datang dan pergi. Sebagian berupa kenangan lama, sebagian kekhawatiran, sebagian harapan. Pikiran muncul begitu cepat, seperti awan di langit, yang terus berubah bentuk. Namun kita sering lupa satu hal. Kita bukan awan itu. Kita adalah langit yang luas di baliknya. Ketika pikiran marah datang, itu hanyalah awan yang lewat. Ketika pikiran takut datang, itu pun awan lain yang akan menghilang pada waktunya. Yang abadi bukanlah awan, tapi langit yang selalu ada, jernih, luas, dan diam. Coba kamu bayangkan dirimu duduk di bawah langit sore. Awan datang, lalu pergi. Kadang gelap, kadang terang, namun langit tetap diam, tidak menolak, tidak menahan. Itulah caranya kesadaran bekerja. Ya, tidak perlu melawan pikiran, ya, hanya perlu mengamati. Setiap kali pikiran negatif muncul, aku gagal, aku tidak cukup baik, mereka tidak menghargai aku. Cobalah untuk tidak membantah dan tidak mempercayai sepenuhnya. Hanya katakan di dalam hati, oh ini hanya pikiran, bukan diriku. Lalu lihat bagaimana perasaan itu mulai mereda. Karena ketika kamu berhenti memberi energi pada pikiran, ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikanmu. Mengamati pikiran tidak berarti kamu berhenti berpikir, tetapi kamu mulai menyadari jarak antara dirimu dan pikiranmu. Dan di ruang itu, tumbuhlah kedamaian. Kamu tidak akan mulai memahami sesuatu. Pikiran tidak selalu benar. Ia seringkali hanya cerminan dari ketakutan lama atau bayangan dari pengalaman masa lalu yang belum selesai. Tugasmu bukan melawannya, tetapi menyadari kehadirannya dengan lembut. Semakin sering kamu melatih ini, semakin mudah kamu melihat bahwa reaksi hanya muncul ketika kamu terlalu percaya pada isi pikiran. Namun begitu kamu menjadi pengamatnya, reaksi itu melemah, dan kamu kembali menjadi langit yang tenang. Kadang pikiran akan berontak. Ia tidak suka diamati, karena selama ini ia terbiasa menjadi penguasa. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu melawannya. Cukup duduk bersama pikiranmu seperti bersama teman lama.
Biarkan ia bicara, biarkan ia pergi. Kamu hanya menjadi saksi, tanpa menghakimi, tanpa menolak, dan perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang indah. Di balik keramaian pikiran, ada keheningan yang selalu hadir. Sebuah ruang sunyi yang tidak pernah terusik. Tempat di mana kamu merasa aman, damai, dan bebas. Itulah dirimu yang sejati. Bukan pikiran yang datang dan pergi, tetapi kesadaran yang menyaksikan semuanya dari jauh. Tanpa kehilangan cinta, tanpa kehilangan arah. Ketika kamu mulai mampu mengamati pikiran tanpa reaksi, langkah selanjutnya adalah membuka hati, melatih empati, dan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Karena dari empati, lahir kedewasaan sejati. Cara keempat, sadari pola dan ganti dengan respon yang lebih tinggi. Kita semua memiliki pola lama. Cara kita bereaksi yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, trauma, atau kebiasaan lingkungan. Misalnya, ketika seseorang mengkritik kita, otomatis muncul rasa defensif. Ketika merasa ditolak, kita langsung ingin pergi atau membalas. Semua itu bukan kesalahan kita, tapi tanggung jawab kitalah untuk menyadarinya. Langkah keempat dalam melatih pikiran agar tidak reaktif adalah menyadari pola lama dan menggantinya dengan respon yang lebih tinggi. Reaktif adalah bentuk otomatisasi pikiran. Tapi ketika kita mulai melihat pola itu tanpa menghakimi, maka perlahan ia kehilangan kekuatannya atas kita. Bayangkan begini, kamu sedang menghadapi seseorang yang membentakmu tanpa alasan. Biasanya kamu akan membalas dengan nada tinggi. Tapi kali ini kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku. Tiba-tiba, kamu melihat jelas bahwa bukan dia yang sedang menguasaimu, melainkan pola marah lama yang muncul setiap kali merasa tidak dihargai. Dan begitu kamu melihatnya, kekuatan pola itu mulai melemah. Ini bukan tentang menjadi lemah atau diam saja, tapi tentang memilih untuk tidak dikuasai oleh luka lama. Respon yang lebih tinggi bukan selalu diam, tapi bertindak dengan kesadaran. Terkadang diam adalah kekuatan, terkadang berbicara dengan tenang justru membuat segalanya berubah. Coba perhatikan, orang-orang yang tenang bukan berarti mereka tidak punya emosi, tapi mereka tahu cara menyalurkannya tanpa menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Mereka sadar bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan lewat kata-kata. Kadang, kemenangan sejati adalah ketika kita tidak kehilangan kedamaian batin kita sendiri. Dan itulah latihan yang sesungguhnya, mengganti reaksi otomatis dengan tindakan sadar. Dari marah menjadi tenang, dari tersinggung menjadi paham, dari ingin membalas menjadi memilih untuk belajar. Di titik ini, kamu mulai naik ke level kesadaran yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi dikuasai oleh keadaan, tapi justru menguasai cara berpikirmu sendiri. Cara kelima, ketenangan adalah kekuatan tertinggi. Pada akhirnya, kemampuan untuk tidak reaktif bukan tentang menjadi manusia yang kaku tanpa emosi, bukan pula tentang menekan perasaan atau berpura-pura tenang di luar, padahal di dalam jiwa bergejolak. Tidak reaktif berarti menjadi pengamat dari pikiranmu sendiri, menyadari bahwa kamu bukan kemarahanmu, bukan juga lukamu. Kamu hanyalah kesadaran yang melihat semua itu datang dan pergi. Ketika kamu mencapai titik itu, dunia luar mungkin masih sama. Orang lain masih bisa marah, situasi masih bisa berantakan, tapi kamu tidak lagi mudah terbawa arus. Dan dari titik tenang itulah muncul kebijaksanaan sejati. Kamu mulai bisa membedakan mana yang layak direspon, mana yang lebih baik dilepaskan. Kamu mulai memilih kedamaian bukan karena kamu takut konflik, tapi karena kamu sudah tidak butuh kemenangan semu. Ingat, pikiran yang reaktif akan selalu haus pembenaran, tapi pikiran yang sadar
hanya mencari pemahaman, dan di antara dua itu terdapat ruang. Ruang kecil yang menentukan apakah kamu menjadi korban keadaan atau tuan atas dirimu sendiri. Setiap kali kamu berhasil menunda reaksi, walau hanya beberapa detik, itu sudah sebuah kemenangan besar. Setiap kali kamu bisa diam sejenak sebelum membalas, kamu sedang menumbuhkan kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan kendali diri. Ketenangan bukanlah kelemahan. Ketenangan adalah kekuatan spiritual tertinggi yang bisa dimiliki manusia modern. Sebab di dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan ini, kemampuan untuk tetap tenang adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Maka, mulai hari ini, latih pikiranmu bukan untuk menjadi lebih cepat bereaksi, tapi untuk lebih dalam menyadari. Karena di sanalah letak kebebasan sejati, bukan saat dunia berhenti mengganggumu, tapi saat kamu tidak lagi terganggu oleh dunia. Sebelum video ini berakhir, izinkan aku bertanya padamu, kapan terakhir kali kamu memilih diam, padahal kamu bisa saja membalas? Tulis di kolom komentar, karena mungkin dari pengalaman sederhana itu ada pelajaran besar yang bisa menginspirasi orang lain.